Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Luder. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabarnya baik dan terus semangat menjalani hari-hari kalian. Ada hal menarik apa nih ya di podcast Luder kali ini? Selamat mendengarkan. Bagi kalian yang suka karya kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, aku ada informasi menarik ini. Kalian bisa kepoin Instagramnya @ratancutbang, RATTANCUTBANK, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 082160201355. Terima kasih. Oke, sekolah. Bicara tentang sekolah, memang semua orang pastinya ya ngalamin yang namanya fase-fase atau masa di sekolah. Kangen gak sih kalian sama sekolah? Kangen gak sih kalian masa-masa buat tugas bareng, terus ngedengerin ceramah dari guru, makan jajanan bareng. Aku rasa nggak ada orang yang nggak kangen dengan masa-masa sekolah. Pastinya ada banyak kenangan yang menyenangkan, ada juga kenangan yang nggak enak pastinya. Tapi kan itu semua jadi sesuatu yang dikangenin atau dirindukan gitu ya. Oke. Sampai sekarang aku udah jadi guru bahasa Jerman, ngerasa juga rutinitas menjadi guru itu jadi sesuatu yang dikangenin juga. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan virus COVID-19 ini ya. Sudah beberapa bulan kita menjalani pembelajaran secara daring, ya itu juga menjadi tantangan yang besar pastinya bagi guru-guru yang belum beradaptasi dengan teknologi belajar jarak jauh, bagi guru-guru yang
sama sekali belum pernah mencoba pembelajaran daring, pasti itu kan menjadi tantangan yang besar. Ini siang ini Bruder atau di podcastnya Ideal kita ngobrolin atau nge-review lebih tepatnya masa-masa sebelum COVID-19 ini atau pandemi ini menyebar ke seluruh dunia sampai mengganggu semua aspek kehidupan ya, semua keganggu. Mulai dari kita belajar harus dari rumah, kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Sampai silaturahmi juga kebanyakan silaturahminya online. Pastinya akan berbeda dengan biasanya. Nah, berbicara tentang menjadi guru bahasa Jerman dan masa-masa belajar online atau belajar daring, sebenarnya kalau Bruder mau cerita untuk belajar daring itu udah Bruder laksanakan itu dari tahun lalu sebelum COVID-19 ini datang, dimana kita belajar online gitu, submit tugas online walaupun memang masih bisa tatap muka. Dan harus Bruder sampaikan, harus Bruder kasih tahu juga lah ya, kalau belajar online sama belajar tatap muka itu memang jauh berbeda efektivitasnya. Dimana kalau misalnya kita belajar online, memang belajarnya secara mandiri, walaupun kita bisa jumpa dengan guru atau dosen yang pakai aplikasi atau platform belajar daring, dan kita submit tugasnya di platform kegiatan belajar daring juga. Apa ya, vibe-nya itu atau yang kita rasakan pasti berbeda. Kita belajarnya mandiri, walaupun memang belajar tatap muka juga seharusnya mandiri, dimana motivasinya dari si siswanya atau dari mahasiswanya. Tapi akan lebih berasa belajarnya ketika memang langsung belajarnya, apalagi kalau belajar bahasa gitu kan, memang harus dipraktekkan secara langsung. Tapi nggak ada salahnya juga ketika ada teknologi yang memang mengharuskan kita dengan keadaan seperti ini, kita bisa mengantisipasi dengan teknologi yang ada sehingga kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Kan nggak ada salahnya ya kita melek dengan teknologi. Nah, jadi Bruder ada satu cerita waktu kita belajar online di 2 bulan terakhir semester lalu. Bruder anggap semester ini sudah selesai karena sudah pengumpulan nilai, tinggal kita bagikan rapor nanti di awal bulan Juli. Semoga nilainya sesuai dengan harapan pastinya ya. Nah, jadi ada banyak hal yang dirindukan ketika kita belajar tatap muka atau belajar secara langsung. Mulai dari kita bisa menyampaikan materi dengan gampang. Coba bayangkan ketika belajar online, jaringannya itu keganggu, otomatis itu merusak semuanya. Yang dijelaskan oleh guru di katakanlah platform Zoom lah, platform Webex, atau platform lainnya itu akan sangat berbeda. Makanya waktu belajar langsung itu kita bisa interaksi langsung, ada pertanyaan bisa langsung nanya. Kalau kita belajar bahasa, apalagi bahasa asing, kita mau selingi dengan game bisa. Kalau di online juga bisa sebenarnya, tapi gamenya berbasis digital. Ya, bertatap muka langsung, memotivasi langsung,
memberi tugas secara langsung, mempraktekkan bahasa secara langsung, itu yang hal-hal yang dirindukan dari belajar tatap muka. Nah, sekarang kita menghadapi new normal. Kita nggak bisa berkutik dari yang namanya new normal. Walaupun ada banyak terjadi pro kontra di luar sana, dan juga ada yang bilang ini konspirasi. Terlepas dari itu semua, ya new normal itu selalu terjadi. Walaupun entah itu karena ada virus, karena ada bencana, karena ada peperangan, new normal, bahkan tidak terjadi apa-apa, new normal itu terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kita bisa coba lihat sejarah deh. New normal itu selalu terjadi, di mana dulu belum ada smartphone, belum ada HP saja, kebiasaan atau rutinitas kita berbeda. Bayangkan dulu kita menghubungi orang itu melalui email atau melalui surat deh. Nah, itu juga new normal yang terjadi ketika muncul HP, apalagi sekarang muncul WA, di mana kita bisa saling berkomunikasi tanpa batas jarak dan waktu gitu. Itu juga new normal. Jadi kalau ada istilah new normal, siapkah kita dengan new normal segala macam? Kalau Bruder rasa, menurut aku, kita sudah terbiasa dengan new normal. Karena setiap fase dalam kehidupan kita itu selalu akan ada new normal lainnya. Kita nggak tahu suatu saat mungkin kita akan ada new normal lainnya, kita kan nggak tahu. Nah, tapi apa yang sebagai guru bahasa Jerman, apa yang Bruder siapkan untuk menghadapi new normal setelah pandemi COVID-19 ini? Sekarang di minggu-minggu terakhir setelah pengumpulan nilai ke kurikulum, Bruder siapkan berbagai konten pembelajaran, baik itu dalam bentuk presentasi, bahkan Bruder sudah menyiapkan juga dalam bentuk video. Nah, itu salah satu cara Bruder menghadapi new normal sebagai guru bahasa Jerman. Karena mau nggak mau pembelajaran juga kan tetap harus terus berlanjut. Tinggal kembali di kita masing-masing gitu, mau bergerak untuk belajar atau kita kalah dengan keadaan. Kalau menurut aku sih gitu ya, kalau menurut Bruder gitu. Jadi untuk menghadapi new normal, ya Bruder menyesuaikan dengan apa yang akan terjadi, di mana kita nggak boleh mengumpulkan siswa dalam satu ruang itu sampai lebih dari 18 orang misalnya, atau lebih dari 10 orang lah. Nah, otomatis kan harus Bruder sediakan konten pembelajaran untuk siswa-siswi Bruder. Nah, contoh lainnya mungkin bisa dengan lebih aktif dalam berkomunikasi secara digital dengan siswa-siswi. Atau juga ada beberapa, selama pandemi ini Bruder ikut beberapa webinar itu menjelaskan bagaimana menyiapkan konten atau platform belajar. Ada banyak sekali aplikasi. Yang paling berkesan di Bruder itu ePuzzle. ePuzzle itu cocok sekali untuk pembelajaran apapun sebenarnya. Tapi Bruder melihat dari sudut pandang pembelajaran bahasa asing sangat cocok, di mana kita bisa gunakan video-video untuk menunjang proses belajar si siswa. Nah, itu yang akan Bruder siapkan sebagai guru bahasa Jerman menghadapi new normal tadi. Akan selalu menarik ketika kita bicara new normal bagi siapapun ya. New normal bagi pembisnis mungkin akan dimudahkan dengan transaksi online,
dan berbagai new normal lainnya. Bagi guru, bagi siswa, memang tidak akan sama seperti belajar secara langsung itu. Tapi tidak ada salahnya ketika kita beradaptasi dengan new normal kali ini untuk mengukur sejauh mana kita mampu beradaptasi. Ini bahasanya udah beradaptasi lah gitu ya, kayak pelajaran IPA aja. Tapi intinya yang mau Bruder sampaikan, kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Jadi tetap semangat dalam menghadapi new normal ini. Lakukan aja. Kalau bahasa sehari-harinya, lakuin aja apa yang bisa. Nanti pasti akan ada apa ya, ibaratnya kayak kita ikut lomba deh. Ketika kita ikut lomba terus kita lakukan yang terbaik, menjadi juara, mendapatkan hadiah, itu kan bonus. Tapi ketika kita menantang diri sendiri, membuat suatu challenge bagi diri sendiri, itu kan hadiah terbesar sebenarnya. Kita akan dapat satu value atau nilai yang berbeda dari kita yang sebelum men-challenge diri menghadapi new normal, men-challenge diri mengikuti satu lomba, men-challenge diri untuk merubah kebiasaan buruk kita. Kita akan mendapatkan value atau nilai yang baru dari yang itu langsung direfleksikan ke diri kita sendiri gitu. Ya, selamat menghadapi new normal dan terus tetap semangat. Walaupun memang di perjalanan nanti proses kita menargetkan nggak usah jauh-jauh deh, kita nargetin harus sholat 5 waktu tepat waktu gitu. Tepat di waktu azan kita udah sholat. Itu kan di perjalanan dalam satu hari mungkin ada salah satu sholat kita itu yang telat, masbuk, pasti ada. Tapi di perjalanan kan kita terus membiasakan diri gitu. Bagi kalian sobat Bruder yang sobat ideal yang lagi nyusun skripsi, dalam satu hari minimal satu paragraf atau minimal banget deh satu kata atau satu kalimat lah. Satu kata tuh klasik atau apa istilahnya, satu kata nggak mungkin deh, bisa lah satu kalimat kita menunjukkan progres untuk tulisan skripsi kita. Bagi kalian siswa yang masih belajar, punya target semester ini harus dapat nilai yang bagus, berarti kalian harus menyiapkan beberapa waktu, misalnya 1 jam khusus pelajaran yang kalian merasa nilai kalian itu rendah di semester ini gitu. Itu kan jadi investasi, karena investasi itu kan bukan cuman mengorbankan secara material atau ekonomi gitu, lebih tepatnya mengorbankan uang, mengorbankan waktu, mengorbankan konsentrasi kalian untuk mendapatkan hasil yang lebih di masa yang akan datang, di kesempatan yang akan datang juga merupakan investasi. Wah, ini kelihatan kali mahasiswa ekonomi ya, bahasanya investasi, pasar, segala macam gitu kan. Nah, tapi bisa diaplikasikan di berbagai bidang sebenarnya. Oke, teman-teman pendengar setia podcast Ideal, tetap semangat dengan new normal, kembali ke sekolah dengan semangat yang baru. Semoga semester depan teman-teman semuanya bisa merencanakan target baru dengan semangat baru, dengan semangat yang lebih baik, dengan pokoknya doa Bruder pastinya di semester nggak usah jauh-jauh deh, besok kita lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Bagi kalian yang suka karya kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, aku ada informasi menarik ini. Kalian bisa kepoin Instagramnya @ratancutbang, RATTANCUTBANK, atau hubungi langsung ke nomor WA adminnya 0821 6020 1355. Terima kasih. Oke Sobat Bruder, sekian dulu ya podcast Bruder kali ini. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Sampai jumpa di podcast Bruder berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.